Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman grup sehat mah dan asam lambung yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana sembuh sendiri dari sakit asam lambung tanpa obat Cara untuk sembuh sendiri dari sakit asam lambung tanpa menggunakan obat apapun Mudah-mudahan ini nanti bisa mendapatkan suatu manfaat dan wawasan pengetahuan bagi kita semua. Baiklah, saya mulai di sini bahwa ada 10 langkah atau kriteria supaya kita bisa sembuh dari sakit asam lambung tanpa menggunakan obat Artinya betul-betul dari kekuatan daya imun tubuh kita sendiri dan dari kekuatan pikiran atau mental kita sendiri Yang pertama adalah kita harus merubah mindset Mindset itu artinya pola pikir. Jadi yang dari negatif karena biasanya orang masalah asam lambung ini kan pikirannya negatif takut, cemas, panik pikirannya negatif, tidak percayaan kemudian gelisah tidak tenang. Nah, itu termasuk pikiran negatif yang ada pada orang yang sakit asam lambung. Nah, itu harus kita rubah pola pikir itu harus kita rubah. Kemudian kita harus menghilangkan semua yang sifat negatif kita juga Di samping pikiran negatif juga sifat negatif seperti misalnya pemarah iri, dengki, sedih murung, dan semuanya yang jelek-jelek itu harus kita hilangkan supaya daya imun tubuh kita bisa meningkat Nah, kalau daya imun tubuh kita meningkat, maka mekanisme pertahanan tubuh kita otomatis meningkat dan itu bisa digunakan untuk melawan sakit asam lambung itu sendiri Itu maksudnya Jadi yang pertama sekali lagi itu kita harus merubah mindset kita dari yang negatif menjadi positif. Itu yang pertama Yang kedua, atur pola makan kita Pola makan kita. Jadi itu berjenjang Pagi itu wajib sarapan wajib sarapan. Dan itu sebanyak-banyaknya Jadi makan yang sebanyak-banyaknya itu pagi hari Kemudian siang hari itu kita makan lebih sedikit daripada pagi tadi lebih sedikit. Kemudian malam hari itu lebih sedikit lagi. Dan kalau bisa malam hari itu diganti dengan buah-buahan Jadi jangan sampai kita tidak sarapan atau telat makan atau lupa makan, itu jangan sampai Karena ketiga hal itu akan langsung membuat sensasi pada asam lambung kita Jadi yang tadinya sembuh itu bisa kumat lagi Karena melalaikan soal pola makan ini Jadi walaupun dia sudah sembuh, itu bisa kambuh lagi asam lambungnya Jadi kita harus perhatikan betul mengenai pola makan ini Itu yang kedua Yang ketiga, jangan suka begadang jangan suka begadang. Jadi usahakan tidur itu jam 10 maksimal jam 10 maksimal, dan jangan begadang Tapi kalau misalnya begadang karena
ada misalnya undangan atau ada pesta atau apa ya, sehingga menyebabkan kita harus begadang, maka kalau lebih dari jam 12 malam itu kita harus makan gitu ya, harus makan kembali. Jadi perut kita tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong. Jadi harus makan, di atas 12 kita makan, kemudian nanti setengah jam atau 1 jam kemudian baru kita tidur gitu ya. Demikian ya. Itu yang ketiga ya. Nah, yang ketiga saya tambahkan lagi, yang ketiga nih ya, jangan minum alkohol ya. Mabuk-mabukan, minum alkohol. Biasa kan orang kalau begadang kan minum alkohol. Apa bir ya, paling ringan bir ya, atau whisky dan lain-lain. Nah, itu jangan gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi lambung kita gitu ya. Membuat kita nantinya akan sakit. Itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, kita harus menjalani hidup ini dengan optimis gitu ya, dengan semangat, dengan kegembiraan gitu ya. Jadi kita harus selalu memupuk rasa gembira, memupuk rasa bahagia ya pada diri kita gitu ya, serta perbanyak rasa bersyukur gitu ya, bersyukur. Cari hobi baru yang menyenangkan ya. Kemudian jangan lupa kita harus bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, rasa percaya diri kita. Itu yang poin keempat gitu ya. Salah satu kunci supaya kita bisa sembuh dari sakit asam lambung tanpa kita harus melalui minum obat gitu ya. Kemudian yang kelima itu kita sering menonton acara TV atau hiburan ya yang lucu-lucu. Kemudian kita juga bisa misalnya baca-baca serbung ya yang mengasihkan kita gitu ya. Itu semua adalah bentuk pengalihan daripada sensasi gitu ya. Jadi kalau kita terkena sensasi, maka kita bisa alihkan ke arah yang positif tadi gitu ya. Nah, itu yang kelima ya. Jadi kita tidak fokus pada sensasi gitu maksudnya ya. Yang keenam, menghadapi sensasi itu kita harus tetap tenang, bersabar, bertahan gitu ya. Kemudian jangan pernah kita merasa takut, panik atau cemas gitu ya. Jadi kita harus selalu santai aja, jangan berpikir macam-macam gitu ya. Santai aja, tenang aja gitu ya. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam itu itu tadi yang keenam ya. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, kita harus menganggap sensasi itu sebagai kawan kita gitu ya. Jadi kita harus bisa mengajak dia bercanda ya, buat menjadi santai ya, menghadapi dia itu kan. Kemudian jangan menjadi suatu beban gitu ya. Anggap aja angin lalu gitu ya. Kalau dia datang, kita cuekkan saja gitu ya, cuekkan saja dan jangan terus fokus ke sensasinya gitu ya. Karena apa? Kalau kita fokus ke sensasinya, maka sensasi itu akan bertambah berat gitu ya. Kita harus cari pengalihan berupa kegiatan yang positif sehingga sensasi itu nanti akan hilang sendiri gitu ya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, terus sugesti diri kita bahwa kita ini kuat gitu ya. Saya kuat, saya sehat, saya kuat, saya sehat gitu loh. Jadi kita harus bisa menguatkan mental kita gitu ya dengan mensugesti diri kita itu gitu ya. Nah, kalau kita sudah sugesti itu masuk ke dalam diri kita, maka otomatis mental kita sudah mental baja gitu ya, sudah kuat kita menghadapi semua sensasi yang akan terjadi gitu ya. Jadi sensasi itu sendiri akan kalah dengan mental kita gitu ya. Kemudian yang ke-9, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar kuat mengusir sensasi sakit asam lambung itu ya, atau mengusir penyakit itu, maka perlu kita minum vitamin gitu ya, multivitamin. Misalnya vitamin A, B12, C, vitamin D, vitamin E,
zinc atau multivitamin yang kandungannya protein, vitamin dan mineral gitu ya. Ini adalah serta jangan lupa berjemur dan olahraga gitu ya. Jadi kita ya kita bisa memicu diri kita ya supaya kita selalu sehat gitu ya, selalu sehat dan daya imun tubuh kita meningkat. Jadi di samping tadi multivitamin ya, kita juga harus olahraga, olahraga ringan aja seperti senam atau jalan kaki gitu ya. Kemudian yang ke-10 ya, jangan lupa selalu minum air putih hangat ya. Jangan biasakan minum es atau air es gitu ya. Kemudian jangan juga kita minum es seperti misalnya es krim ya, memang enak ya, tapi jangan kita minum gitu ya. Semua es lah jangan diminum. Kemudian jangan makan mie instan ya, mie instan. Jangan makan mie instan. Itu yang larangannya. Itu yang ke-10 ya. Nah, jadi dengan adanya 10 cara tadi itu ya, baik secara mental maupun secara fisik ya, dan semuanya harus kita lakukan ya supaya kita bisa sembuh dari sakit lambung tanpa memerlukan obat ya. Jadi kita intinya adalah meningkatkan daya imun tubuh kita, fisik kita, dengan dengan pikiran dengan vitamin segala macam tadi ya. Kemudian kita meningkatkan fisik kita gitu, fisik kita dengan fisikis kita ya, fisikis kita itu, kejiwaan kita itu dengan cara menghilangkan hal-hal yang negatif pada diri kita, mengarahkannya semua kepada yang positif. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.